Bang Okta, bisa Islam atau Kristen? Jadi berhala pula lah kau di atas. Ya, selamat pagi Bang Aumi Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, dari mana aja saudara? Gimana kabarnya, baik? Ya, selamat pagi. Alhamdulillah, Bang Aumi Jabar. Masih ngasih makan anak domba nih pada merepet di atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, dari mana aja saudara? Ini apa namanya? Selamat pagi, Bang Aumi Jabar. Masih ngasih makan anak domba nih pada merepet di atas. Assalamualaikum. Mantap-mantap, Bang Tiba aku masuk open cam ya. Dari mana aja saudara? Suaranya bagus nggak? Suaranya dengar nggak? Ada. Cuma tadi gambarnya itu loh ya. Apa namanya kayak gitu. Bang Aumi Jabar. Masih ngasih makan anak domba nih pada masuk open cam lah. Dia jangan buat lah. Mantap. Ya, untuk teman-teman di bawah yang mau ikut bergabung, silakan bergabung. Kita membuka ruang diskusi ya dengan judul Kristen Percaya Bible Mu'alaf. Nah, ini berat ini saudara, berat. Uti mengaji mungkin ya. Nah, ini untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di bawah mungkin yang akan mendengarkan ya. Tafadhol Yai. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis. Tidak ada yang Robert Lele, Bang. Satunya Allah yang benar, bukan dua-duanya, bukan tiga-tiganya. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Yesus utusan puluhan, bahkan 100 lebih. Kata dalam Bible Anda, Yesus mengaku hamba Tuhan, perantara, utusan. Yohanes 13:16 ya, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, Bapa lebih besar daripada aku. Anda samakan cuman gara-gara kata alegoris. karena dia, dengarkan dulu ya, Yesus mengatakan dia utusan karena dia datang ke dunia. Yesus mengatakan dia anak domba Allah karena dialah yang dikorbankan menjadi penebusan dosa manusia. Dia dikatakan anak manusia karena dia lahir di dalam rahim manusia. Disebut anak Allah karena dia Allah itu sendiri. Dia disebut Alfa dan Omega. Dialah Allah Abraham, Ishak dan Israel, pencipta langit dan bumi. Mana Yesus Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Kalau Yesus itu Allah, tahan dulu Bang Singa. Anda ini Orang dia Alfa dan Omega. Kalau Yesus itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, semua orang Yahudi percaya sama Yesus. Tapi buktinya pendeta Murid kalian pertamanya pun orang Yahudi. Murid pertamanya orang Yahudi. Kita pakai data, Bang. Kita pakai data. Orang Yahudi atau tidak? Tanya kau. Matius orang Yahudi atau tidak? Petrus tidak mengaku Yesus Allah. Di mana datanya? Siapa bilang? Siapa di mana datanya? Di mana datanya Petrus mengaku Yesus Allah? Di mana datanya? Dia mengakui. Pakai data. Mari ku tunjukkan samamu. Nomor Anda di mana Mari Petrus ku tunjukkan samamu. Di mana? Makanya aku bilang kau pun ikut Yesus supaya kau selamat. Gak ada keselamatan tanpa Yesus. Petrus mengaku Yesus Allah. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Mana 1 Petrus, saya buka di sini ya. 1 Petrus di mana? Sama kau. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, itu Allah Bapa beda dengan Tuhan Yesus. Iya, Yesus Kristus dong. Mana Pak? Parah kali. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bahasa Indonesia mu dapat 2. Allah Bapa beda kau dengan ini. Yesus. Tadi kau bilang gak ada. Sekarang kau kembali lagi berputar. Yesus bukan Allah menurut ayat itu. Ya, menurut ayat itu Allah Bapa dengan Yesus berbeda. Yo, dari mana kau katakan berbeda? Coba kau tunjukkan ayat ini kepada siapapun yang mengerti bahasa Indonesia.
Kalau Kecuali begitu ada koma tadi, ini nggak ada koma. di situ pengakuan iman rasulimu saja berkata begini ya, aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan ada dan. Oh, itu tidak Pada kami. Yesus Kristus Tuhan Itu kita. bukan kami. Itu bukan kami. Bukan saya. Tahu sesat. Saya hanya percaya ini. Terpujilah Allah dan Kalau Bapa Yesus Tuhan itu kita Allah, Yesus Kristus. tahan dulu. Kalau Yesus itu Allah, berarti Maria mengandung anak dengan Bapa. Oh, boleh saja. Anak dengan Bapa. Boleh saja karena Allah dan Bapa, Boleh saja. Yesus dan Bapa Kalian adalah ini, satu. Kalian luar biasa, kalian sesatnya. Iya. Kenapa Maria Mana aku bilang sesat orang Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Dari mana? Kalian ini Bagaimana kau terindikasi ajaran itu Sabelius, Oneness. Kalau Yesus sama dengan Bapa, berarti Bapa ikut disalib. Bapa ikut disalib. Boleh juga kita mengatakan seperti itu. Boleh, Bapa disalib. Iya. Yang mati Bapa juga. Yang mati Boleh Bapa juga. juga. Boleh Karena juga. dia satu. Tahan. Dia satu kan? Iya, Dia satu tahan. kecuali dua. Oke. Waktu disalib Yesus sama dengan Bapa juga disalib. Waktu Boleh. mati Yesus juga sama dengan Bapa Boleh. mati. Waktu Bapa mati, tahan dulu kau. Waktu Bapa mati siapa yang ngatur alam semesta? Oh, Waktu itu Bapa mati. kebesaran Allah kami. Allah itu tidak muat dunia ini. Coba Itu kau kesesatan. baca Tunggu, apa saya yang buka ayatnya, kita dikatakan pakai ayat, oleh Bang. Jangan apa pakai yang congok. dikatakan Ayat. oleh Salomo. Saya Dunia minum, pun ya. tidak dapat memuat engkau. Engkau Allah dulu. yang besar, apalagi rumah yang kudirikan. Iya, cocok. Jadi Allah itu Kenapa Bapa sama dengan besar. Yesus? Wih. Jadi sama Kenapa seperti sama angin Yesus? kan. Kalau kau saya mute kau dulu ya. Tadi kau sudah baca ayatnya 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tahan dulu. Kau congor. makanya aku bilang sama, kalau kau bicara mengenai Allah, tidak sanggup pikiran kita ini memikirkannya. Satu, Bang. Kau Ayo, sudah bawa silakan. ayat, bantah sendiri ayatmu. Dari mana aku bantah? Semua nggak ada yang kau bantah. bantah. Dengar baik-baik kau. Lihat kau dulu. Parah ini orang diskusi, nggak bisa diskusi Anda ini. Kau bawa tadi ayatnya 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Bahkan langit segala langit tidak mampu menampung kehadiran Bapa Tuhan Yahudi. Kau bilang Bapa sama Yesus. Kalau Bapa Yesus hancur dunia, Bang. Itu maka kau harus tahu bahasa kiasan. Itu kan Salomo yang mengatakan. Kiasan, tidak ada bahasa bahwasanya kiasan, Bang. Dengar kau ayatnya. Bilangan 19 ayat 23. Allah bukan manusia. Gimana? Nggak bisa diskusi dah. Allah bukan Gimana? manusia, kata Yahudi. Hosea 11 ayat 9. Allah bukan manusia. Allah bukan manusia, bukan Allah, Yesus gak manusia. Kok dari mana? Yesus manusia, bukan Allah, bukan Bapa. Ada Ini kan bukan seperti dia sesat manusia? Itu tanya sebenarnya. kau. Masih mending tuh. Tunggu, kita pakai ayat ya. Kita pakai ayat. Kita buka dulu Yohanes ya. Ya itu Anda seperti ini- Muhammad. Iya, Metong Anda terus. ini sesat. Itu manusia. Yesus manusia, Bang, bisa makan ikan goreng, bisa Kan mau tidur. dia. Mana ada manusia? Yesus itu manusia, bisa berak, bisa Dari mana kau kencing. tahu dia manusia? Yesus itu manusia, lahir dari selangkangan Maria. Ada manusia seperti dia. Tidak ada manusia seperti dia, banyak. Ya siapa? Kalau Yesus itu sempat terkutuk, ditempelin, ditendang Yahudi, ditendang. Siapa ditempelin. mati dan bangkit? Kutanya kau. Lebih sakti Elia daripada Yesus. Lebih hebat Elia. Mana kau tahu? Tahan dulu. Elia tanpa dipukul, ditendang, diludahi naik ke langit. Yesus itu mati Yesus itu dulu. kan datang menebus dosa, kawan. Tidak ada Yesus menebus dosa. Kita pakai ayat. Sekarang kutanya kau dulu. Ayo. Dengarkan dulu sebentar. Kutanya kau, Tuhan Islam ada atau tidak? Kalau ada, apa Ada perbuatannya? Tuhan Islam. Ada Tuhan Islam. Saya jelaskan. Makanya kau mute. Kau ini. Yesus saja berkata ya. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, bapaknya ini. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Yesus bapaknya tidak bisa dilihat, suaranya bisa dengar. Kau paksa Yesus bapa, dasar dodol kau ya. Tuhan Islam itu laisa kami seli sayun. Tidak menyerupai apapun, tidak terhampiri, tidak terlihat. Ya, Yohanes 1 ayat 18, Bapa tidak terhampiri. Tuhan Yahudi pun berkata begitu. Yahudi pun berkata Tuhannya itu bukan manusia. Keluaran 33 ayat 20. Tidak seorang pun yang mampu memandang wajahku. Tidak seorang Tunjukkan pun- Tuhanmu di neraka. Parah. Tunjukkan Kalau Tuhanmu buka di neraka. Kita buka ayatnya. Kita buka. Parah ini orang. Dalam Yohanes Allahmu di 26. neraka kok. Siapa bilang nggak dilihat?
Dalam Yohanes 26 dikatakan begini ya. Ya, Bapa mempunyai kehidupan sendiri. Jangan lagi urus Tuhanku. Tuhanku Nggak bisa. Dalam Yohanes Tuhanmu 26 sekarang, Tuhanmu. marah ini orang nih. Dalam Yohanes 26 dikatakan begini ya. Jangan kau ambil Tuhanku, Tuhanmu sekarang. Marah ini. Dalam Yohanes 26 dikatakan begini ya. Ya. Bapa mempunyai nggak bisa kita diskusi. Bang Arif aja lanjut. Nggak bisa diskusi sama ini orang ini. Gantian lah, singa, gantian kalau generasi itu. Nggak bisa kita bicara ya. Nanti Dalam kita ganti. Yohanes 26 dikatakan seperti ini ya. Bapa ya mempunyai kehidupan, sebab Bapa mempunyai kehidupan sendiri. Demikian juga anak manusia mempunyai kehidupan sendiri. Beda-beda Bapa dengan Yesus. Kau paksa Bapa dengan Yesus, hancur dunia bang. Kau barusan baca ayatnya tadi. Kau bilang itu alegoris. Tidak ada Yahudi mengakui Yesus itu Yahweh. Tidak ada satupun. Paham kau? Yahweh, Yesus manusia, bisa makan ikan goreng, bisa nangis, bisa ngantuk, bisa kentut. Manusia dia. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan ya, banyak penyesat yang akan datang ke seluruh dunia, dan yang mengakui Yesus tidak datang dan yang mengakui Yesus datang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia adalah antikristus. Kau mengakui Yesus datang sebagai Tuhan, kami Islam mengakui Yesus datang sebagai manusia. Yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia antikristus. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sekarang saya tanya kau, Yesus datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? Nah, kau jawab, buka mute-mu, kau jawab. Buka mute-mu. Oke. Pertama, apa yang kau narasikan semua liar. Kau tadi mengatakan bahwa tidak ada orang Yahudi menyebut dia Tuhan, sudah kutunjukkan tadi ayatnya. Yang kedua, kau berkata, apakah kau percaya Yesus datang sebagai manusia? Dia datang memakai wujud manusia. Sudah jelas, kami yang mengakui. Kau tidak mengakui Tuhan. Jadi sekarang maka kutanya kau tadi, kau coba buktikan ada Tuhanmu atau tidak. Kalau ada, apa perbuatan Tuhanmu? Silakan. Oke, ya, banyak sekali bang, banyak sekali ya. Penemuan sungai di bawah laut ya, ledakan Big Bang, Alan Bias 30 ya, apalagi ya, penemuan laut yang berbeda sisi. Semuanya itu perbuatan Tuhan kami, diucapkan 1400 tahun lalu, baru dibuktikan abad ke-20. Kau Bibelmu apa yang dibuktikan? Satu pun tidak ada. Kenapa? Isinya hoax semua. Kenapa? Karena Belai sudah merubah kata Tuhan menjadi Tuhan. Semua dalam Bibel kau menurut profesor kau sendiri, salah satunya Jonathan Purnomo, ya, pendeta Jonathan Purnomo, semua kata Tuhan sudah dirubah menjadi Tuhan dalam Bibel kau. Kurios dirubah jadi Theos, Lord dirubah jadi God. Seperti yang kau barusan baca tadi itu. Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Dirubah oleh Lai, lembaga penerjemah Indonesia. Itu yang menyesatkan kalian sepanjang masa. Baru masuk tahun 1825. Kata Tuhan jadi Tuhan. Paham? Kau paksa. Padahal Yesus, Paulus pun sendiri ya. Kalau abang cek teks aslinya 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kami hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6. Aslinya Kurios bukan Theos. Theos baru Tuhan, dewa. Parah kalian ini. Inilah kalian. Kalian disesatkan terjemahan karena kalian tidak pakai terjemahan asli. Dalam Yohanes 13 ayat 13, di situ dikatakan begini ya. Emi hodidas kalos kai ho kurios, bukan kai ho theos. Tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Bahasa asli. Bukan tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Melabrak gramatikal. Gramatikal itu guru dan Tuhan baru sejajar. Kalau guru dan Tuhan tidak ada Tuhan guru, guru Tuhan tidak ada. Guru Tuhan, Tuhan guru ada. Tuhan guru Abdul Somad, Bajang. Itu baru ada. Kalian ini disesatkan terjemahan, disesatkan Lai. Makanya Rahman Saragi sudah minta maaf. Jangan ngomong terus lah. Nah, sekarang ku tanya kau. Kalau kau mau analogikan, dengarkan lagi. Jangan ngomong terus. Kalau kau analogikan kayak mana pun gak apa-apa. Yang penting Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi satu-satunya. Luar dari itu semua termasuk Allahmu kan muncul pada abad ke-7. Gak ada ciptaannya lagi. Udah selesai. Kau nih ngomong terus. Di mana ayatnya Yesus pencipta langit dan bumi? Kasih ayatnya.
Makanya aku bilang sama kau, kalau kau mau menyembah Tuhan yang menciptakan, Mana ayatnya? ikut Yesus, ikut Yesus. Tanpa Yesus tidak ada yang bisa datang pada Bapa. Kau itu bukan pengikut Yesus, kau penyembah Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Kau itu terus Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu, kau dan Bapa adalah satu. Kau bilang Yesus pencipta langit dan bumi, di mana Allahmu tak datanya? jelas. Saya mikir kau. Di mana datanya Yesus pencipta Allahmu langit? tak jelas. Datang abad Di ke-7. mana datanya? Kelangkaan pencipta. Aduh, ini orang tidak bisa diskusi. Coba gantian. Apa itu? Coba Data apa? gantian. Ini orang ini kan ngomong terus. Waktu aku ngomong, dia terus ngomong. Waktu dia ngomong, aku diam. Tidak ada. Kau Macam diminta mana data. kau ini? Sekarang kutunjuk. Kau diminta data tidak ada, ditanya tidak dijawab. Tunjukkan Allahmu yang datang abad ke-7. Coba gantian dulu Bang Si Kejantan. Kau bilang Yesus pencipta langit dan bumi, mana datanya? Mari Tunjukkan kutunjukkan datanya. sama kau. Yesus Datanya itu mana? Bapak itu sendiri bagi Bang Si Kejantan. Ini datanya. Mana Yesus itu sebagai Bapak itu sendiri? Ayo. Ya ini aku dan Bapa adalah satu. Satu apa itu? Baca ayat 34. Satu nggak dua. Kalau satu umumnya tidak dua. TK pun tahu. Kalau satu nggak dua. Di mana Yesus itu pencipta langit dan bumi? Di mana Ini ayatnya? nah, kutunjukkan sama kau. Di mana ayatnya? Yesus Ini pencipta ayatnya. Kolose 1 ayat 15. Kolose. Itu Kolose bukan surat Yesus. Yoh, sekarang kalau kau meragukan Alkitab kami, ragukan nanti Al-Quran 10 kali lebih. Wabarakatuh. Salam. Iya. Parah ini. Jadi ikut Yesus kalau memang kau menyembah Allah yang hidup, hanya Yesus satu-satunya yang telah membuktikan. Bisa nggak saya jelas. bicara, Bang Singa, Iya, Bang Singa Jantan, bisa nggak ya? gantian. Bisa minta izin dulu Bang, bisa izinnya sedikit. Abang ini mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kalau orang yang berakal Bang, seperti kami yang mualaf ini, kita bisa membedakan yang memberikan kekuasaan dan yang menerima kuasa. Ada yang memberikan kuasa, ada yang menerima kuasa. Berarti dua oknum yang berbeda. Jelas, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yang membangkitkan Tuhanmu itu siapa? Udah, ku jawab. Jawab. Nah, sekarang kalau kau mualaf, tidak ada manusia yang terlalu bodoh di dunia selain orang Yang mualaf. membangkitkan Tuhanmu Sekarang, itu siapa? kalau kau Jawab. bertanya siapa membangkitkan, dia sendiri. Orang dia yang berkuasa di bumi dan sorga. Cuman Kisah para Rasul 2, dengarkan. Kisah para Rasul 2 nomor 32 itu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Allah itu dia sendiri. Parah ini. Jadi Gimana kau? Mari kutunjukkan Yesus dia ini punya kuasa. dengarkan. Yesus inilah yang, kau tahu nggak? Yang dibangkitkan. Misalkan seperti anak-anak ini, anak kecil ini duduk, lalu ada yang angkat dia berdiri. Apakah anak ini dia sendiri? Apakah anak bayi ini berdiri sendiri atau ada yang angkat dia? Kutunjukkan sama kau apa kata Yesus. Aku kebangkitan dan hidup. Aku yang kebangkitan dan hidup. Woi, tidak nyambung. Aku. Ya, jadi macam mana lagi kau ini? Dengar dulu Bang. Bang Singa gini loh Bang Singa. Ada seorang anak bayi, dia itu tiba-tiba diangkat berdiri. Apakah anak bayi ini sendiri yang berdiri sendiri atau ada yang mengangkatnya supaya dia bisa berdiri? Jangan kau samakan Yesus dengan bayi. Kalau bayi, ya lain dong. Ini Lalu dia dibangkitkan oleh siapa? Dia kan sudah kau mati. bandingkan Dengar, Bang. pula Dia kan bayi sudah dengan mati. Yesus. Yesus berkuasa mati di bumi nih. dan di sorga. Macam mana kau? Bang, Dia Alfa itu dan sudah Omega. mati. Waduh, Lain dengan Allahmu. emang Yesus Allahmu itu tak ada. Udah aku bilang. emang Yesus Nggak ada bukan bayi. perbuatannya. Emang Yesus nggak pernah jadi bayi gitu maksudnya Bang Jantan. Yesus yang hidup kok datang pada orang mati. Waduh. Mana akalmu sekarang? Tidak nyambung. Tidak Yang nyambung. dilahirkan dari Maria Kau itu tinggalkan bayi apa bukan? Yesus. Kau datang pada Waduh. orang mati. Jangan jawab Tidak kamu. nyambung. Mari ikut Yesus lah. Balik kau. Yesus itu menete. Bapak kau menete. Lalu Yang penting sekarang Kan, di mana Yesus, di mana Muhammadmu sekarang? Yesus Tanya. menete. ya udah. Mana dia? Mana Yesus Yehuda. sekarang? Mana Muhammadmu sekarang? Bukankah Yesus dengan Yesus menete. bukankah Yesus mengatakan
Mana? Bukankah Yesus mengatakan jangan menyebut Bapa satupun di muka bumi ini. Ternyata yang menyebutkan dia adalah Bapa yang ada di dalam Kristus itu hanya Paulus. Berarti kata Yesus aku dan Bapa adalah satu itu berarti Paulus, Bang. Ternyata yang Tuhan kata itu adalah Paulus. Kau pula yang menetapkannya, sedang Yesus yang mengatakan. Cuman 1 Korintus 4 nomor 15 kau baca. ini kau Akulah baca Bapa. kata Yesus. Yesus yang berkata, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ternyata itu adalah Paulus yang di dalam Kristus ini. Ya doh. Ini. Makanya kau kuajari kawan. Berarti selama ini pun kau nggak nalar. Ini loh. Makanya kau mualaf. Kau yang perlu diajari. Karena kau dungunya minta ampun. Yesus sama dengan Bapa. Ini loh. Berarti yang di dalam cari orang mati. Macam mana itu? ternyata Bapa yang di dalam Kristus itu adalah Paulus, karena Paulus mengatakan di sini karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi Bapakmu. Berarti aku dan Bapa adalah satu. Ternyata Paulus yang di dalam Kristus itu. Makan kau itu. Udahlah ikut Yesus kalian semua, selesai. Ngikut Nggak kau. ada harapan Kami kecuali ini Yesus. mengikuti Yesus. Iya. Kami ini mengikuti Yesus. Kau penyembah Yesus. Yesus sunat, kau ndak sunat. Yesus puasa, kau ndak puasa. Yesus sedekah, kau ndak sedekah. Yesus Muhammad, mati di kenapa kapan, kau ikut kau mati nggak di sunat? kapan. Muhammad, kenapa kau ikut nggak Islam sunat? itu mengikuti Isa. Isa bersunat. Isa tidak Kenapa makan kau ikut babi. Muhammad kau nggak makan sunat? babi. Yesus tidak makan babi. Kau makan babi. Yesus tidak makan babi. Kau makan babi. Kenapa kau Islam? Yesus tidak makan babi. Islam tidak makan babi. ikut Muhammad yang nggak Yesus sunat? Coba. Yesus sunat. Yesus sunat. Islam sunat. Kau tidak Kau sunat. ceritakan Yesus sunat Kau pula. itu, kau itu bukan pengikut Yesus. Muhammad nggak sunat, kenapa kau ikut-ikut? Kau bilang kau pengikut Yesus. Yesus sunat, kau tidak sunat. Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Nggak ada lagi. Arah orang ini. Seharusnya Bang Goto, Aja kalian. yang dia Bang Yehuda, seharusnya itu kamu harus yang malu. Jelas-jelas tertulis di kenapa dalam malu? kitabmu. Dengar, jelas-jelas tertulis di dalam kitabmu itu laki-laki itu harus sunat, tapi kau tidak lakukan. Muhammadmu aja Kan? nggak sunat, mana ayatnya? Nggak dengar, yang harusnya kamu yang malu gitu. Mana ayatnya Muhammadmu sunat? Ada ayat. Coba. Nabi Musa, Bentar, saya tunjukkan. Nabi Musa itu dengarkan. Kau ini Nabi Musa maling teriak maling dengar. aja kau. Nggak, Coba. yang punya malu itu harus kamu. Tunjukkan Nabi Musa datanya. terlahir itu sudah disunat. Di Bible tidak ada Nabi Musa disunat. Iya kan? Kau ikut-ikut Iya kan? Muhammad yang nggak sunat, kayak mana kau itu? Dengar dulu. Tunjukkan datanya, singkat datang. Tunjukkan datanya kalau Nabi Muhammad tidak bersunat. Tunjukkan datanya di mana. Yuk. Tunjukkan datanya di mana? Iya. Sebentar, Coba tunjukkan ayatnya. Di mana datanya? Coba datanya, engkau yang kutanya, mana ada datanya? Mana datanya ya? Saya tanya kau, saya mirroring. Saya tanya kau di mana datanya di Al-Quran? Muhammad tidak sunat. Di mana datanya? Karena nggak ada tertulis. Makanya nggak ada sudah tertulis. Diam kau, saya jelaskan. Diam kau ya. Sunat pertama kali diperkenalkan oleh Abraham ya. Jadi semua orang yang mengaku turunan Abraham harus disunat. Nah, Kecuali kau- Muhammad. Kau tidak sunat. Diam kau dulu. Kau itu bukan turunan Abraham, kau itu jemaat iblis karena kau tidak sunat. Abraham dalam Kejadian 17 ya menyampaikan pesan seluruh keturunan harus disunat. Islam mengikuti milahnya, jelas. Kecuali Muhammad. Karena Muhammad itu kan pertama. Kau ini jemaat iblis, diam kau ya. Agama Dalam pagan surat tulisnya dia. dalam surat Al-Imran ya tahan sorry. Kau ini hanya mengganggu konsentrasi saja kau nih. Dalam surat An-Nahl ya ayat yang ke-123 itu dijelaskan. Diam kau dulu. Kalau kau tidak bisa diam, saya turunkan kau. Turunkan, udah takut kau turunkan. Kau itu jemaat iblis. Abraham sunat, Musa Tanya sunat, kau, Yesus jangan sunat. kau Kau tidak sebut agama sunat. iblis pun. Kau tidak sunat. Kau Agama Islam. Kau tidak sunat. Nggak bisa diskusi nih orang. Coba datanya coba tunjukkan kalau Musa itu disunat di Perjanjian Lama. Yuk, singkat datang. Kalau memang mau mirroring, yuk. Tunjukkan datanya di Perjanjian Lama Musa disunat. Kami nggak mengikut Musa, nggak mengikut Abraham. Kau yang nggak ikuti Abraham, Musa sunat, Yesus sunat. Kami kau mengikut sunat. Yesus. Kau Kalau nggak ikut sunat. Yesus ya mestinya harus sunat. Yesus sunat, kau Iya, disunat terus. Mestinya. kenapa kau nggak sunat? Kenapa kau nggak sunat? Harusnya kau malu gitu loh. Kami disunat rohani, udah disunat. Jadi Malu.
Iya. Bapakmu yang jadi rohani. Karena dari perjanjian lama Sunat Tuhan rohani. Weh, Abraham bukan sunat rohani. Abraham sunat itu yang kulub. tunduk. Yang penting. Weh, Paulus sunat kulub. Paulus itu dipotong burungnya. Paulus, Yesus dipotong burungnya. Paulus pun dipotong burungnya. Orang Islam itu kan satu pun nggak disunat itu, makanya Paulus dipotong burungnya. Paulus dipotong burungnya loh, disunat. ibadah aja dia nggak suka, itu tidak, perlu masih disunat lagi tuh. Parah ini sunat rohani. Paulus aja disunat, Yesus disunat. Kau nggak disunat. Orang ibadah dia kerasukan. Kau itu ikut Martin Luther, nggak dipotong kulupnya. Parah. Oh, Ya, mengenai perlu ibadah disunat ya. lagi orang Islam semua. Jadi begini, Bang Yehuda, sedikit Bang Yehuda. Sedikit. Seharusnya kalau kamu itu apa tolak ukur toleransi? Toleransi itu bukan seharusnya semerta-merta, misalkan begini loh. Kamu sudah tahu bahwa lingkungan atau kompleks perumahan ini adalah semuanya itu Islam. Lalu tiba-tiba ada satu Kristen di sana mengajak teman-temannya untuk beribadah bergereja hari Minggu, tiap hari Minggu di sana, jingkrak-jingkrak, tepuk tangan, ribut, orang terganggu. Itu bukan toleransi namanya, Bang. Siapa Itu bilang kau biadab, terganggu? kurang ajar. Kau yang terganggu. Islam yang terganggu karena setan di Dengar situ. dulu. Makanya jangan kesurupan kau, diam dulu kau. Saya jelaskan. Itu namanya bukan toleransi berat, itu namanya kurang ajar gitu loh. Kurang ajar. Itulah maka kau perlu disunat lagi sekali lagi itu. Baru maunya Tunggu dengar. Lalu tiba-tiba misalkan begini di perkampungan. Dengar dulu. Dengar. Di perkampungan ada salah satu perkampungan. Di bawah saja dulu, nggak bisa bicara. Kau di bawah saja dulu. Kita turunkannya lubang yang nggak bisa bicara. Kita nggak bisa Ya, bicara. kita jelas ada salah satu perkampungan nih. Ini kampung ini jelas-jelas muka belakang itu semua Islam sampai ujung Islam. Ada 2-3 orang sampai 10 orang Kristen mendirikan gereja. Itu namanya kurang ajar, biadab gitu loh. Kenapa kalian tidak bangun gereja itu kenapa kalian itu tidak misalkan buat perkampungan? Itu semua kalian itu Kristen. Sama seperti di Sumatera Utara. Ada nggak yang protes kalau bangun gereja? Kan nggak ada. Dari kampung ke kampung, gereja. Nggak ada yang protes. Karena kalian semua itu Kristen. Tapi kenapa kalian bangun gereja itu di pemukiman orang Islam? Orang pasti marah gitu loh, Bang. Itu namanya tidak toleransi. Itu kurang ajar dan biadab gitu loh. Kita pakai data aja, Bang ya. Menurut SKB 2 Menteri ya, menurut apa yang SKB 2 terjadi di Menteri, Tanah Karo. tahan dulu. Kau ini saya turunkan lagi kalau kau tidak kalau kau tidak diam. Menurut SKB 2 Menteri, Hampir ada mistis kita setiap diskusi sama orang gereja. ini. Menurut SKB 2 Menteri ya, Toa lagi, pakai Barat toa mendirikan lagi. gereja. Aduh, Bang Arif, kita turunkan aja Bang Arif. Nggak bisa kita kasih nih, ada 100 lebih nonton di bawah ya. Menurut SKB 2 Menteri, ketika orang harus mendirikan rumah ibadah, terutama gereja, itu harus disetujui oleh 60 orang atau 60 kakak. Ya, disetujui. Mereka ini dirikan gereja tidak ada persetujuan dari warga sekitar, terutama warga mayoritas Islam. Makanya diusir. Peristiwa di Nias, Pendeta Daichi diusir. Yang usir juga itu bukan orang Islam, tapi yang usir itu ketua adat Nias, Kristen itu. Diusir dia. Paham kau ya? Parah kalian ini. Jadi kalian ini dirikan gereja asal-asalan, tidak menuruti aturan pemerintah yang berlaku. Kalian tuh didirikan gereja asal-asalan, seenak perut, tidak mau ikuti aturan, dibubarkan. Ada aturannya, Bang, ada 60 kakak minimal 90 orang yang harus menyetujui itu. Kalau Anda melanggar aturan, diprotes oleh warga. Paham? Jangankan di daerah Anda, di daerah saya banyak begitu. Akhirnya gerejanya ditutup. Kenapa? Tidak ada izin mendirikan bangunan. Kita ini hidup di negara Republik Indonesia. Kita harus patuh dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau SKB 2 Menteri sudah berkata begitu, diikuti. Jangan dirikan gereja di sana sini tidak ada izinnya, dibubarkan kau. Alasan kami ini dianiaya. Kami bukan kau dianiaya, dodol. Kau mendirikan gereja tidak sesuai aturan, makanya dibubarkan. Paham? Kami goto dianiaya, gereja kami dibongkar, kami ibadah dibubarkan. Kalian tidak adil. Bukan tidak adil, kalian tidak sesuai aturan, dodol. Kalau sesuai aturan, Padahal mereka tidak ada umat Islam yang membubarkan.
Mereka yang kurang ajar dan biadab kan gitu, tidak menghargai di atas undang-undang itu adalah kedaulatan masyarakat gitu loh Bang. Jadi kalau Anda itu mengatakan kami teraniaya, kami beribadah diganggu, kalian itu kurang ajar masalahnya, tidak menghargai mayoritas di sekitar kelilingmu Islam. Kalian itu cuma misalkan 2, tapi ibadahmu itu mengganggu gitu loh. Orang risih gitu loh, orang mau istirahat tapi kalian gitar sana teriak-teriak haleluya. Tidak apa-apa, yang penting sesuai aturan. Tidak apa-apa, gereja didirikan yang penting sesuai aturan, Bang. Mau dia jingkrak-jingkrak, mau dia mampus di situ, tidak ada masalah. Yang penting sesuai aturan, poinnya di situ. Kalau tidak sesuai aturan, tidak bisa, Bang. Mau dia jingkrak-jingkrak, mau dia putar keras-keras. Kalau memang pada masa hari Minggu, saat hari Minggu tidak masalah. Yang penting sesuai aturan. Masalahnya mereka, Bang, tidak ada sesuai aturan. Di Makassar sini udah berapa kami dapat nih? Tidak sesuai aturan. Itu yang masalah. Ini aja Bang Goto. Ya kan, nggak usah terlalu banyak framing Bang Goto. Tidak ada framing, memang kalian Kalau masalah enggak, kalau masalah aturan Bang Goto, itu masalah yang di Cilegon itu aturannya sudah lengkap semua. Mana ada aturannya lengkap? Ya kan? Nah, iya udah lengkap semua kan di situ. Udah sesuai dengan SKB 2 Menteri. Islam itu bukan orang bodoh. Ya, tetapi karena masyarakat ya, masyarakat sendiri yang melarang, padahal aturannya sudah lengkap, jelas-jelas. Mana aturannya lengkap, Bang? Bukan orang di situ. RT RW di sana. Ada 90 orang harus mengakui. Iya. Di sana berdiri. Udah ditandatangani semua itu. Kau mengurus EIMB, kau tanpa persetujuan RT RW di situ. Tidak sampai 90 orang yang mengakui kau ngurus EIMB, ya mungkin karena kau bayar, kau dirikan. Sementara tidak ada 90 orang yang mengakui di situ. Paham kau? Tumpang tindih aturan. Betul. Marah masyarakat. Betul. Jadi begini Bang Goto juga, saya tambah Bang. Mereka mendirikan gereja di salah satu perkampungan, sudah mendapatkan izin, namun para jemaatnya itu entah dari kampung mana pula gitu loh. Iya, harus Tangerang. 90 kakak di sini. Ada yang dari harus begitu. Iya, bukan dari satu kelurahan itu gitu loh, bukan dari satu perkampungan itu. Ada yang dari Ciledug lah, ada yang di situ kumpul semua di situ kan. Iya, orang ini dari mana semua ini gitu loh. Ini dari mana semua ini, perampok atau apa ini gitu loh. Masuk di perkampungan sini gitu loh kan. Iya, itu harus 60 kakak daerah situ, Ya, satu kelurahan. Itu harus begitu. Bang Goto, yang jelas ya kan pemerintah kita ini takut karena digeruduk masa aja kan di situ dia. Kalau masalah kami orang Kristen membangun gereja udah sesuai aturan kan. Yang jelas kau bohong, itu aja. Kenapa harus dipilih? Kenapa harus dipilih? Nggak ada Mayoritas saya Islam. Kau bohong. Dengarkan, kenapa harus kalian pilih di lokasi perkampungan orang Islam semua di sana? Kenapa tidak kau pilih di kampungmu sana? Ada apa? Jadi begini Bang Goto. Jadi saya pahamin loh kan di situ. Walaupun digeruduk secara pribadi, secara pribadi Bang Goto. Secara pribadi. Nggak usah lanjut Bang. Kau bohong kau dusta. Negara kita negara Bukan hukum. gitu, Semua Goto. diatur menurut aturan perundang-undangan. Iya. Kau Nggak dibubarkan mungkin lah kenapa? mereka mau. Kau membawa KTP palsu, ya. Kau sodorkan KTP orang yang tidak mengakuinya. Ketahuan. Banyak begitu. Aduh. Bang. Goto. Ya kan. Yang berada di kalau sesuai aturan, tidak ada gereja dibubarkan Bang. Di tempat saya ini di Makassar banyak gereja berdiri sesuai aturan. Jemaatnya memang 60 kakak di situ. Kau jemaat cuma 2 kakak, kau dirikan gereja. Kau ambil jemaat dari luar, bubarkan kau. Parah kau. Kalau misalnya kita lihat kenyataan di lapangan Bun Goto, daerah Tidak saya ini ada juga kenyataan di ada. lapangan. Kenyataan di lapangan kalian berdusta. Makanya 2 jemaat. Makanya Filipi 1 ayat 18 ya. Pemberitaan Kristus diberitakan dengan maksud tipu muslihat, tidak masalah. Kalian tipu-tipu memang, sudah begitu memang kalian. Sudah ada ayatnya, sudah ada nubuatannya. Memang kalian tipu-tipu, sana menipu, dirikan gereja menipu di sana. Masyarakat sekitar itu ditipu. Memang kalian begitu. Begini juga Bang Goto ya, abangku. Jadi kalau mereka mendapatkan izin, misalkan mereka memiliki titik untuk pembangunan itu di salah satu daerah,
misalkan mendapatkan izin dari kementerian, tapi titiknya itu semuanya Islam gitu loh. Kenapa harus ke sana gitu loh? Itu yang saya Titiknya, katakan. kenapa? Apa sasarannya gitu loh? Kenapa harus titiknya di lingkungan mayoritas Islam? Kenapa tidak kalian buka perkampungan, atau kalian di sini dirikan perkampungan, kau dirikan gereja di sana? Ada nggak yang mau protes? Kan nggak ada. Ya proteslah orang di sana. Loh, kok tiba-tiba ada dirikan gereja di sini? Kita semua di sini Islam. Kan orang heran gitu loh bang. Entah orang dari mana pula kalian ke sana. Orang juga berpikir ini siapa semua ini yang datang ke sini? Kok tiba-tiba ada gereja? Orang kita semua di sini Islam. Itu loh titik permasalahannya gitu loh. Memang kalian mendapatkan izin, tapi titik pendiriannya itu di lingkungan mayoritas Islam. Masyarakat di sana otomatis marah. Kok bisa ada gereja di sini dibangun sementara penduduknya di sini Islam semua gitu loh. Marahlah orang. Itu namanya biadab, kurang ajar, memaksakan segala sesuatu gitu loh. Ada di sini Bang Bayu ya. Dia dirikan gereja. Dia ambil KTP orang yang ternyata yang sudah nyicil motor, leasing itu dia apa? Ternyata dia kerja sama, tuh bayangkan itu. Baru dia sodorkan itu, jadi keluar izinnya. Padahal orang yang punya KTP itu tidak pernah TTD, kalau dia menyetujui ada gereja di situ. Menipu enggak ini? Menipu enggak? Kami dapat datanya di sini. Menipu ini. Banyak fitnah lah. Jangan kau fitnah. Saya ada data bang. Biar ada sampai pengadilan, saya ada data. Anda ini di sini bang, API di sini, FDI Makassar sini bang. Saya ini pendiri FDI, Forum Debat Islam Indonesia. Ya, saya punya data, kalian banyak menipu di sini. Hanya saya sudah sampaikan di kawan-kawan. Kalau Anda kita sampai di pengadilan. Kamu kalian. Ada nggak orang Islam yang protes pembangunan gereja? Kalian mendirikan gereja di perkampungan Anda? Kan nggak ada. Tidak ada kalau tidak ada. Kalian dirikan, kalau kalian dirikan di kampung Anda ada yang protes. Masalahnya kalian mentipu-tipu di bawah. Dirikan tipu-tipu. Paham kalian? Kalau Paham kalian saya ajaranmu Gotum. sesuai aturan Paham kalian. saya. Kalau Paham kalian saya sesuai ajaranmu. tidak ada yang larang. Karena memang udah dari dulu zaman gini dengan Muslim. satu-satu. Apa maksud kalian? Tunggu, tahan dulu. Di sini ya, di sini kami dapat satu. Dia dirikan gereja di kampung Muslim, jemaatnya semua dari luar kelurahan. Bayangkan. Padahal izinnya itu harus di dalam kelurahan 60 kakak Kristen, kan begitu. 60 kakak juga yang mengizinkan 90 orang, kan begitu, ya. Ini tidak, jemaatnya dari kecamatan lain. Jauh-jauh jaraknya, ada yang rumahnya sampai lebih dari 20 kilo, 30 kilo datang ke situ beribadah. Kalian melanggar aturan, kalian tipu-tipu, paham? Lalu teriak-teriak, kami tidak dibolehkan ini, kami tidak ini. Kau tahu dulu titiknya gimana? Kenapa harus titiknya itu di komplek Islam? Itu loh. Yang jelas kalian takut lihat gereja, takut lihat salib. Bukan takut, kalian melanggar aturan. Terus terang saya takut saya melihat itu berhala, takut saya sekali, takut ya. Nah makanya Takut betul, iblis benar saya. kata Bayu itu. Iblis ya. Benar kata Bayu itu Goto, Bayu itu benar tuh, jujur dia itu kan di situ. Siapa yang mau mengikuti iblis bang? Gak ada. Kami takut iblis Gak bang. ada orang yang mau mengikuti iblis. Kan di situ. Ada orang Bukan, takut iblis, karena Bang. memang Kami begini. takut iblis masuk ke daerah kami. Kami takut bang. Ya kan? Bawa bencana bang. Kami takut iblis masuk di daerah kami. Kenapa bawa bencana bang? Kami takut Karena iblis itu, iblis itu berusaha beribu macam cara untuk agar kita itu tertipu daya gitu loh bang. Daripada kita nanti terjerumus, lebih baik kami itu mencegah gitu loh. Usir kau, jangan kau di sini. Jauh-jauh kau buat berhalamu di perkampunganmu sana. Jangan kau di sini. Kan begitu intinya. Ya, karena kau bangun di sana berhalamu. Jangan manakah imanmu? Di manakah imanmu? Ngapain imani berhala? Yahudi saja kalau ada sinagogi nama masuk gereja. Menurut Yahudi gereja tempat penyembahan berhala, tempat penyembahan Lucifer. Ngapain kau dekat? Jadi begini juga. Jangankan kami ini bang manusia biasa ini, Tuhanmu aja dibawa-bawa oleh iblis ke sana kemari loh. Ini sekelas Tuhanmu ini loh, bisa dibawa iblis ke sana kemari. Apalagi kami ini manusia biasa gitu loh, yang imannya sedikit gitu loh. Takut kami bang.
Iblis itu gimana ya? Punya tipu daya. Makanya digeruduk, takut. Bagus kamu Bayu, jujur kau ini dari Bang Goto ini. Beda kau dengan Bang Goto. Kalau kau Iya jujur, dong. makanya digeruduk itu. Bang. Iya kan? Bang. Karena apa? Karena mereka menganggap ajaran mereka yang benar. Jadi yang Memang iya. beribadah digeruduk-geruduk. Memang Nah, di ajaran situ kita benar. ya. Ajaran kau Memang Islam yang benar. Ya kan? Ya menurut kalian kebenaran Assalamualaikum itu. warahmatullahi Orang wabarakatuh. beribadah aja kalian Waalaikumsalam takut. warahmatullahi wabarakatuh. Kan di situ. Ya, takut. Ada Di takut sama sini. iblis. Nih, kami di sini Jadi nih, kami di sini nih yang mayoritas Kristen mau semua Halo, Bang, boleh tanya Bang? kami. Bayu Terserah Anggota. kalian. Boleh saya tanya Bang? Ya kan? Apa bang? Ya, Mau boleh tanya saya apa? tanya ya? Iya. Saya mau tanya Bang, ini tentang Kristen itu, konsep ketuhanan dari Kristen itu sesama Kristen kenapa Bang beda-beda Bang? Itu aja Iya, Bang. kan sudah dikatakan di Al-Quran itu bang. Beda itu ajaran iblis, tidak satu. Beda ajaran Mereka akan lain. cakar-cakaran itu. Untuk orang Nasrani. saya tanya itu sesama Kristen kenapa konsep ketuhanannya beda-beda? Itu saya coba tolong dijelaskan. Yang ini begini. Ya, yang karena ini memaksakan karena memaksakan manusia itu menjadi Tuhan, karena ilmu filsafat di dalam Kristen itu tinggi gitu loh. Itulah Tuhan turun pangkat menjadi manusia, manusia jadi naik pangkat menjadi Tuhan. Itulah dibolak-balik itu. Firman telah menjadi manusia, manusia itu adalah Tuhan. Jadi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, jadilah matahari, jadilah bumi cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan. itu Berarti menurut Tuhan semua abang, itu. Gini loh Bang, maksudnya itu menurut abang. Menurut Kristen yang lain itu berbeda juga Bang. Itu kenapa ndak satu gitu loh. Itu yang maksud saya. Ya, itulah. Itu kan menurut abang, menurut Kristen yang lain itu berbeda juga Bang, gitu loh Bang. Ya, kami menjawab Kita itu lihat. menurut kami, Bang. Kami menjawab menurut kami sebagai Muslim, ya. Itu salah satu gimana ya? Seperti ya, saya dukung juga dari Bang Bayu tadi ya. Kami takut ya. Ya itu salah satu ketakutan kami. Kenapa? Karena mereka sendiri itu tidak paham tentang ketuhanannya. Karena kebodohan mereka. Jadi kami takut ketularan tentang kebodohan mereka. Ketuhanannya sendiri dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang nggak selesai-selesai kok menunjukkan kebodohannya mereka. Jadi takut tertular kami itu. Berarti setuju saya itu. Ya itu yang membingungkan kan Bang. Dia tuh karena gini Bang, manusia itu kan diberi akal, betul? Lalu diberi hati, betul? Hati itu Bang, itu harus tunduk dengan akal, bukan akal yang tunduk dengan hati. Menurut saya Bang, kalau akal kita tunduk dengan hati, ya itu tadi Bang jadinya. Nggak masuk akal pun hatinya imani saja jadinya. Begitu Bang. Ya. Ini ada guru saya, Bang Goto ini lebih jelas di situ itu. Ya saya ngikuti Bang Gonto, saya ngikuti Bang Gonto, saya follow saya itu. Semua apalagi saya follow, saya sering nonton. Kalau Junaidi ini, ya dia tidak lihat realita. Dia tidak lihat realita ini. Jadi begitu. Dia taunya kita teraniaya. Tidak, kita ini negara hukum. Kau ini ya mendirikan gereja kiri kanan tidak sesuai aturan, makanya dibubarkan. Di sini banyak di sini kami bubarkan. Kenapa? Karena tidak sesuai aturan. Ada aturan SKB 2 menteri. Izin kau pun ya, keluar hasil tipu-tipu. Secara pribadi. Kalian ambil KTP-nya orang yang orang itu tidak tahu kalau KTP-nya dipakai untuk persetujuan. Tipu-tipu enggak itu? Tipu-tipu enggak? Atau mau Secara pribadi saya tidak masalah orang Kristen itu digeruduk-geruduk Bang Goto. Karena memang dari dahulu, dari abad ke abad memang digeruduk. Ya kan karena memang manusia Kristen itu digeruduk Bang. Kristen digeruduk Bang karena tidak sesuai aturan. Paulus pun dipenggal kepalanya sama Kaisar Nero karena tidak sesuai aturan. Bang, kok kan sama Kaisar Nero? Masalah itu nggak apa-apa katanya Junaidi itu. Woi, Yesus jangankan itu, Tuhannya aja digeruduk sama pasukan Romawi. Gak ada masalah kan? Iya, makanya Ustadz Arif tidak masalah soal begitu. Memang dari Yesus udah digeruduk-geruduk sampai saat ini orang pengikut Yesus digeruduk-geruduk. Karena mereka tidak suka dengan kebenaran. Di situ dia lagi
ajaran kalian itu memang suka menggeruduk-geruduk orang kan di situ ya. Saya Ajaran kau itu tipu-tipu. Baca kau Filipi 1:18 tuh. Walaupun pemberitaan Kristus diberitakan dan maksud palsu, tipu muslihat, memang tipu-tipu. Makanya Paulus dipenggal kepalanya sama Kaisar Nero. Kebanyakan nipu, paham kau? Coba diskusi nanti dengan Bang Meg dulu, Bang Meg. Ini ada Bang Meg. Silakan Bang Bayu apa Bang Beto yang mau masuk ya. Ya Bang Bayu ya. Saya break lagi makan pun. Bang Bayu aja silakan. Ya, saya ingin bertanya dulu kepada orang Kristen. Coba Anda tunjukkan dulu apa ajaran yang baik mengenai kepada orang tua dari Tuhanmu. Pada orang tuanya ada nggak ajarannya atau perkataannya yang baik kepada orang tuanya, atau sikapnya atau perbuatannya kepada orang tuanya yang tertulis dalam Bible? Silakan Drek, Bang Drek. apa itu? Apa itu kau? Itu tadi tuh. Jelas pertanyaannya. Karena di Islam itu Bang, sedikit Bang. Sedikit saya, karena di Islam itu kami tidak mendapatkan ridho dari Allah kalau kita durhaka kepada orang tua. Bagaimanapun kamu itu amalmu, bagaimanapun itu apamu, Oke, itu aku semua tanya dulu. amal Kamu mantan mualaf gitu? Tunggu dulu Bang, sedikit saya belum Aku tanya selesai. dulu. Kami Kamu tidak, mantan mualaf apa dari kecil dari Islam? tunggu dulu Bang. Iya jawab Dengar dulu aja. saya, Bang. Tunggu dulu. Saya belum selesai bicara. Apa? Yang betul aja kalau diskusi. Kau Udah ya, ditanya jawab tunggu dulu. sesuai pertanyaan. Apa pertanyaanmu? Udah dibilang panjang lebar kali. Itu sudah ditanya kau, memang kau telingamu macet kau. Kenapa kau kejang-kejang? Masih pagi nih, weh. Masih pagi kau kejang-kejang. Kenapa? Bukan kau yang kejang-kejang, kau itu tulis. Apa pertanyaanmu? Udah aku bilang pertanyaanmu apa? Udah tadi disampaikan, kau nggak dengar. Iya karena nggak dengar makanya kita tanya. Apa pertanyaannya? Drek dengarkan Drek. Kalau ada orang bertanya itu dengarkan Drek. Iya didengarkan, cuman tadi Ya udah, nggak- tidak, sudah. Kalau kamu nggak dengar, kembali ke topik ini. Temanya Yesus punya Tuhan. Benar itu. Tadi sehingga Allah tadi kekeh ya. Kalau Yesus itu tidak punya Tuhan karena Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Benar apa? Gimana? iya kalau benar lah. Allah itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi berarti yang mati di kayu salib Bapa. Ya jadi dia yaitu Tuhan sendiri. Allah itu ya Yesus itu sendiri. Yesus Yang adalah mati Allah. di kayu salib itu berarti Bapak yang tidak kelihatan. Bentar dulu, Iya, makanya saya konfirmasi dulu. Iya, bentar dulu aku bilang. Makanya dibilang aku dan Bapa adalah satu. Lanjut Bang Bayu. 10:30. Dan dia berkata, Paulus juga satu dengan Bapa itu telah gimana? menjadi manusia, yaitu yang 1:14. Apa yang kurang lagi? Paulus satu dengan Yesus gimana itu? Apa? Paulus satu dengan Yesus? Iya. Berarti yang satu dengan Yesus itu adalah Paulus. Yang kau Tuhankan itu berarti Paulus. Coba kau baca dulu Yohanes 10:30, baca biar kau paham, baca. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku di situ siapa? Yesus. Ya udah, kenapa kau bilang Paulus? Nah, di sini 1 Korintus 4:15 ini Paulus mengatakan karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Ya, terus apa masalahnya? Berarti yang satu dengan Yesus itu adalah Paulus gitu loh. Apa aku juga satu dengan Kristus? Berarti kamu juga bapak gitu. Astaga, itulah kau kan nggak Astaga. Bungunya Jadi hitam. mereka satu apa? Kalau kau nggak tahu Satu bertanya, jangan kau. Jadi Yesus dengan Bapa satu apa? Sombong dengan ilmumu yang seketel itu. Jadi Yesus dengan Bapa itu satu apa? Jadi jawab lah Drek, dijawab. Kalau ada pertanyaan itu dijawab Drek. Jangan kemudian merendahkan orang lain. Dia bilang aku dan Bapa itu adalah satu. Arti satu ini mereka tidak terpisahkan karena dia itu adalah satu. Kenyataannya kan terpisah, Tapi kenapa? Waduh. Tapi kenapa? Anak di bumi, Bapak di atas. Kita terpisah, Drek. Nah, contoh gini, tunggu salah satu ngomong berjelas. Contoh, Bayu Andika Sitinjak, di kampung nama kau si Uco, di kota nama kau Dika, di Papua namamu Bayu. Kau kan adalah satu, tapi namamu ada 3.
Makanya Allah kami itu satu, Esa, dalam kepribadian ada tiga, yaitu Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Nah itu ajaran Paham pagan nggak itu. pribadi? Yang kebawasan ajaran pagan. Pribadi. Apa lagi kau ini, astaga. Kok tiba-tiba ngomong ini buat siapa ya, Bang? Bang goblok ini kok ngomong-ngomong Jadi, aja dari tadi. Kalau begitu ada pertanyaan. Gini, Max. Namamu Gini, kan Max, itu gini, Max, ya. goblok. Apa itu Banggo apa itu panjangannya? Titik-titik itu nggak? Max. Begitu ada pertanyaan. Gini, Max, Apa gini, itu? gini. Kamu tadi tidak menerima bahwa Paulus dengan Yesus itu satu. Kamu tidak terima. Kamu mengatakan aku dengan Yesus juga satu. Kamu tidak. Apa tidak Kenapa terima? kamu memisahkan gitu loh? Apa tadi tidak terima kau bilang? Paulus dengan Yesus itu adalah satu. Berarti Paulus itu Ya adalah tidak Bapa. lah. Paulus itu kan manusia. Gimana sih lo? Apa perbedaan Yesus dengan Paulus? Apakah sama-sama manusia atau tidak? Beda, jauh, jelas beda. Paulus itu sama seperti kita manusia yang punya kesalahan, yang punya kelemahan. Sedangkan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia berkuasa di bumi dan surga. Jelas Yesus beda. punya kelemahan. Apa kelemahannya? Dia tidak tahu pohon ara berbuah. Dia tidak tahu hari kiamat. Dia lapar. Dia dia nete. Botol. Apakah dia dengar dulu kau bilang bisa, tadi. apakah Tuhanmu bisa tumbuh besar? Apakah Tuhanmu bisa bertumbuh besar kalau dia tidak netek kepada mamanya? Dengar dulu, jangan di-mute. Dengar dulu, kau bilang Tuhan kami netek. Jadi kau pikir manusia itu tidak perlu makan, tidak perlu minum. Berarti dia punya kelemahan kan? Parah ini. Berarti dia punya kelemahan kan? Kan tadi bilang Allah itu menjadi manusia. Berarti Ya sudah, dia Tuhannya Greg manusia berarti perlu kan. makan, perlu minum. Apa yang kau ragukan di situ? Iya berarti Tuhanmu manusia. Ngaku lah. Waduh parah ini. Lah kau botol udah dibilang. Parah sih Greg ini. Parah Greg ini. Begitu ada pertanyaan. Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia, berarti dia itu adalah Allah. Aslinya botol. Kelemahan dulu. Sebagai manusia Kelemahannya dulu. dia perlu makan, perlu minum di bumi ini.